Perkenalkan, nama saya Robert Sunago. Di sini saya akan membahas satu konflik dalam dunia pekerjaan. Kalian tahu ini? Ya, ini adalah restoran dengan pelayanan yang suka memaki pengunjung, yaitu current dinner. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana ketika kalian datang ke restoran ini, tiba-tiba kalian dimaki, kalian dikata-katain, yang pokoknya bahasa-bahasa yang kurang berkenan lah. Nah, baru-baru ini ada salah satu konflik atau kasus 3 minggu yang lalu, itu 15 Mei. Kasusnya adalah dokter di Bali aniaya staf current dinner karena kasus gelar. Wow, ini permasalahan gelar. Ini salah satu screen yang saya ambil dari video rekaman CCTV yang ada di restoran. Nah, pertanyaannya, bagaimana cerita awalnya sampai ada kasus tersebut yang terjadi? Nah, jadi awalnya itu seorang pria, salah satu dokter gigi berinisial KT, datang ke restoran tersebut. Setelah tiba dan duduk, tiba-tiba KT memukul seorang staf bernama Sarul dengan keras pada bagian belakang. Lalu KT menarik baju staf tersebut, bahkan marah-marah. Padahal rules pelayanan tidak ramah sudah masuk dalam aturan current dinner dan house rules tersebut sudah Nah, kalian bisa lihat ini adalah konsep rules pelayanan tidak ramah tersebut yang sudah ada. Lalu melihat temannya dianiayai, staf lain bernama Tiara menjelaskan aturan di resto tersebut. Tiara menjelaskan kepada pelaku berinisial KT jika tidak bisa menerima konsep pelayanan tidak ramah dan juga maka pelanggan bisa meninggalkan tempat tersebut. Karena hal tersebut, oknum dokter gigi tetap tak terima, justru balik menganiaya Tiara. Dokter tersebut menampar, menjambak, mendorong Tiara. KT menarik rambut Tiara dan mengakibatkan helaian rambut Tiara tercabut. Tidak hanya Sarul dan Tiara, ternyata staf lain bernama Julia juga kena aniaya dokter KT tersebut. KT yang mengamuk membuat Julia jatuh hingga pundak dan lengannya terluka. Nah, pertanyaan, siapa yang salah? Jadi kalau menurut saya, kalau kita tidak siap dengan rules yang tersedia, mending kita jangan datang. Karena dari media maupun video pun sudah tersebar bahwa current dinner ini seperti apa pelayanannya. Baik, di sini ada kasus kronologi bentrokan di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI hingga 2 orang tewas. Karyawan Tiongkok bentrok dengan karyawan Indonesia di Morowali Utara. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini, kerusuhan bermula ketika adanya aksi unjuk rasa dari serikat buruh yang terjadi di 2 lokasi, yaitu di Pos 4 dan Pos 5, kantor PT GNI pada Jumat 13 Januari 2013. Para pekerja juga melakukan mogok kerja karena sejumlah tuntutan mereka tak dipenuhi pihak perusahaan. Adanya seorang TKA dan 2 pekerja lokal tewas diakibatkan bentrokannya hebat terjadi di area smelter PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu. Akibatnya 1 orang pekerja asing dan 2 pekerja lokal meninggal dunia. Kemudian ada 3 orang pekerja yang mengalami luka-luka. Dari kasus tersebut sempat dimediasi di kantor Disnaker Trans Morowali Utara, tapi tidak memenuhi kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan. Setelah mediasi tersebut, terang didik pihak perusahaan kemudian hanya menyetujui 7 dari 8 tuntutan para pekerja. Sementara 1 poin tuntutan pekerja, pihak perusahaan masih menunggu hasil mediasi dengan pihak Disnaker Morowali Utara tanggal 16 Januari yang akan mendatang. Jadi, dampak dari kasus ini adalah, akibat dari kerusuhan tersebut, ada beberapa karyawan Indonesia yang dilaporkan mengalami luka-luka, dan beberapa karyawan perempuan juga dilaporkan mengalami tindakan kekerasan. Sejumlah kendaraan milik karyawan juga dilaporkan mengalami kerusakan setelah dihancurkan menggunakan alat berat. Hal ini terjadi akibat dari bentrokan antar kedua karyawan, yaitu karyawan TKA dan karyawan lokal yang terjadi di PT GNI. Dampak positif dari kasus tersebut adalah sebagai pembelajaran yang sangat baik bagi kita semua untuk bagaimana tenaga kerja asing bisa berdampingan dengan tenaga kerja lokal. Sedangkan dampak negatif adanya akibat dari peristiwa itu, 2 orang meninggal dunia, yaitu seorang tenaga kerja asing serta terjadi kerugian material. Pesan dari kasus ini adalah, sebagai pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas kesejahteraan para karyawan, baik karyawan lokal maupun karyawan asing. Perusahaan harus memperhatikan para karyawannya agar tidak terjadi bentrok antar sesama karyawan. Dalam hal ini, para karyawan juga harus menghargai para pemimpin perusahaan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh perusahaan untuk karyawan ataupun sebaliknya. Sikap saling terbuka antar para karyawan lokal maupun asing
dengan pihak perusahaan sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat terhindar dari bentrok yang berujung maut. Perusahaan sebagai pemegang kekuasaan tidak boleh egois terhadap para karyawan, karena suatu perusahaan tanpa adanya karyawan yang menjalankan perusahaan tentu akan cuma saja. Sebaliknya, karyawan juga tidak boleh terlalu menuntut lebih atas pekerjaan yang telah diberikan. Perusahaan harus memberikan apa yang menjadi hak para karyawan agar karyawan merasa puas atas pekerjaan yang mereka lakukan untuk perusahaan. Bos perusahaan R. Kasim Putra Tunggal Gorontalo kini ditetapkan tersangka kasus penipuan. Polresta Gorontalo melalui laporan tertulis Rabu 5 April 2023 menjelaskan Bos E. Kasim Putra Tunggal Gorontalo diduga tak menggaji karyawan. Tak cuma belasan juta, Bos E. Kasim Putra Tunggal Gorontalo menurut polisi tak bayar gaji karyawan yang mencapai 200-an juta. Karena itu, polisi menduga praktik yang dilakukan pria berinisial RK alias IS 29 ini sebagai tindak penipuan, sebab sejumlah karyawan dijanjikan upah layak. RK menurut Kasat Reskrim Kompol Leonardo Widarta merupakan warga Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Gorontalo. Kronologinya, kata Leonardo, RK ini awalnya iseng saja mendirikan perusahaan tersebut. Perusahaan ini menjual makanan ringan, karyawan mencapai 51 orang. Sebanyak 51 karyawan ini dijanjikan gaji serta tunjangan. Rinciannya 40 orang sales dengan gaji 2,9 juta dan tunjangan 600.000. Lalu 6 orang supervisor dengan gaji dan tunjangan 7 juta, 4 orang admin dengan gaji dan tunjangan sebesar 4 juta, dan 1 orang bendahara dengan gaji dan tunjangan sebesar 4 juta. Sistemnya, para sales ini diminta menjual makanan ringan sejak Februari 2023. Namun, hingga berbulan-bulan bekerja, para karyawan justru tidak diberi hak gaji seperti perjanjian. Jadi, sales menjual produk dari RK berupa snack ke outlet, warung, dan masyarakat, sementara uang hasil penjualan disetorkan ke rekening RK alias IS. Namun, karyawan sudah mulai resah karena sampai hari ini gaji mereka tidak dibayarkan, ujar Leonardo. Saat ini, RK alias IS sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana total gaji karyawan yang harus dibayar adalah 202 juta. RK alias IS dijerat dengan tindakan pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun penjara, tutup Kompol Leonardo. Konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Singkatnya, konflik ini berkembang dari adanya tuntutan sebelumnya oleh pekerja yang menuntut kesesuaian upah dan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pekerja selalu berusaha untuk mencukupi hidupnya, baik primer maupun sekunder. Selain itu, pekerja selalu berusaha untuk memperjuangkan apa yang mendasari kepentingan hidupnya, yakni pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan keluarganya, maupun pribadi pekerja itu sendiri, serta jaminan sosial yang benar-benar menyentuh akar kehidupan sosial pekerja, di mana pekerja itu dianggap sebagai manusia, bukan alat, bukan hewan ataupun binatang. Inilah yang mendasari pergerakan serikat pekerja untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja, meski harus berkonfrontasi dengan manajemen. Dampak dari konflik tersebut adalah mogok kerja sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 yang dilakukan oleh anggota serikat pekerja. Solusinya, sebaiknya antar serikat pekerja dengan pihak manajemen harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Viral, perempuan ngamuk minta pekerja proyek hentikan renovasi jembatan di Morowali, Sulawesi Tengah. Seorang perempuan ngamuk ke pekerja proyek yang sedang merenovasi jembatan. Diketahui jembatan yang tengah dibenahi yaitu jembatan di Desa Kyurea, Kecamatan Bungkuk Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perempuan mengenakan kemeja hijau itu marah besar karena jembatan di desa itu roboh sebelum adanya jalur alternatif. Tak hanya marah karena tidak bisa lewat, wanita itu juga menyinggung biaya proyek hingga minta disediakan mobil untuk pergi ke kantor bupati menyelesaikan masalah tersebut. Wanita itu merupakan pengendara yang ingin melintas namun tidak dapat melanjutkan perjalanan karena jembatan telah roboh. Berdasarkan informasi yang beredar, proyek pembangunan jembatan itu berlokasi di Desa Kyurea, Kecamatan Bungkuk Selatan, Morowali, Sulawesi Selatan. Dalam keadaan emosi, dia meminta pekerja proyek jembatan berhenti bekerja. Kejadian itu menghebohkan warga setempat karena ruas jalan itu padat lalu lintas dan masuk kawasan PT IMIK. Diketahui jembatan itu menghubungkan Kecamatan Bungkuk Selatan dan Bahodopi
dan bungkuk karena jembatan telah dirusak. Pengendara dari desa Kyurea harus memutar ke desa Bahamakmur untuk menuju ibu kota kabupaten. Dalam beberapa video juga menunjukkan murid sekolah harus menumpang perahu untuk berangkat maupun pulang dari sekolah atau meniti besi jembatan yang masih terpasang. Dampak yang terjadi akibat pembangunan proyek tersebut mengakibatkan terjadinya kemacetan dan bagi pengendara lain harus melewati desa Kyurea harus memutar ke desa Bahak Makmur untuk menuju ibu kota kabupaten, serta murid sekolah harus menumpangi perahu untuk berangkat maupun pulang dari sekolah atau meniti besi jembatan yang masih terpasang. Solusi dalam pembangunan proyek jembatan tersebut seharusnya SOP pembangunan jalan mesti koordinasi dulu dengan Satlantas dan PU. Sediakan jalur alternatif sebelum bongkar. Jika merupakan jalan utama satu-satunya, pembongkaran mestinya separuh dulu supaya masyarakat sekitar bisa melewati jalan tersebut. PT Saradi Indonesia, perusahaan besar yang menggerak di konsumen produk, diguncang masalah dengan karyawan sekitar 200 buruh bagian pabrik roti yang tergabung dalam gabungan serikat pekerja PT Saradi Indonesia menggelar aksi mogok kerja di halaman pabrik Jalan Raya Bogor KM 27 Jakarta Timur Rabu pada tanggal 19 bulan 11 tahun 2010. Aksi mogok kerja ini ternyata tidak hanya di Jakarta namun serentak di seluruh distributor Saradi se-Indonesia. Bahkan buruh yang ada di daerah mengirim perusahaan ke Jakarta untuk memperkuat tuntutannya. Tuntutan itu bukan orang namun berupa spanduk dari Saradi yang dikirim dari beberapa daerah. Dalam aksinya di depan pabrik, para buruh yang mayoritas perempuan ini membentangkan spanduk berisikan tuntutan kesejahteraan kepada manajemen perusahaan yang berbasis di Cagu, Saralis, Kepolisian dan beroperasi di 58 negara. Pasar merek produk di hampir 200 negara serta memiliki 137.000 karyawan di seluruh dunia. Spanduk juga terpasang di pagar pabrik Saralis. Juga ada sehelai kain berisi tentang para pekerja dan 12 poster yang memiliki suara masing-masing tim dari berbagai daerah seperti Jakarta, Banyuwangi, Medan, Makassar, Denpasar, Jember, Surabaya, Madiun, Kediri, Gorontalo, Samarinda, Lombok, dan Aceh. Kami terpaksa mogok kerja karena dan berunding sudah buntu dari pertemuan tripartit antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Banyak tuntutan yang kami ajukan mulai kesejahteraan, peningkatan jumlah pesangon dan kompensasi dari manajemen. Ungkap seorang buruh wanita yang enggan disebut namanya. Sarali merasa malu dengan aksi yang mencoreng perusahaan raksasa ini sehingga siap melakukan perundingan tripartit. Sayangnya hingga kini belum ada kesepakatan karena manajemen perusahaan memberikan nilai pesangon yang sangat rendah atau sesuai pengambilan karyawan. Dari kasus ini yang pasti ada dampak negatifnya, yaitu di mana nama perusahaan tercoreng atas terjadinya demo yang dilakukan oleh para karyawan. Terus juga pasti ada dampak positifnya. Jika demo tersebut didengar oleh pihak perusahaan, maka karyawan akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terus yang kedua, ada dampak positifnya, yaitu perusahaan bisa introspeksi atas apa yang terjadi supaya dapat diperbaiki menjadi lebih baik ke depannya. Kasus konflik antar individu di perusahaan H&M. H&M merupakan salah satu perusahaan yang menjual kebutuhan fashion dengan merek sendiri. Toko ini cukup terkenal karena kualitas produknya. Karena ketenarannya lah toko ini mempunyai banyak karyawan untuk melayani para konsumen yang datang. Ketenaran perusahaan ini tidak selalu berdampak baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Perusahaan H&M mempunyai jumlah karyawan sebanyak 64 orang dengan usia mulai dari 19 tahun sampai 25 tahun. Dari perbedaan usia itu seringkali merugikan bagi karyawan yang lebih muda dan suka diremehkan. Setelah itu juga jam kerja yang berbeda-beda bisa menimbulkan rasa tidak adil bagi karyawan. Penyebab konflik menurut Stephen P. Robin, yang pertama, formalisasi yang rendah. Peraturan mengurangi konflik dengan mengurangi cat with artian formalisasi yang tinggi membangun cara-cara yang distandarisasi bagi unit-unit untuk saling bergaul. Lalu yang kedua, perbedaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan. Preferensi terhadap unit-unit produksi terhadap pekerjaan yang lama dan ekonomis dengan imbalan yang menyertainya, berlawanan dengan imbalan yang diberikan kepada unit-unit penjualan untuk penyampaian yang cepat kepada para pelanggan. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan partisipatif. Bukti menunjukkan bahwa pengambilan keputusan secara bersama, di mana mereka yang akan terkena oleh suatu keputusan diikutsertakan dalam badan yang mengambil keputusan, akan mendorong terjadinya konflik. Lalu yang keempat, keanekaragaman anggota. Makin heterogen anggota, makin kecil kemungkinan mereka bekerja dengan tenang dan bersama-sama. Telah ditemukan bahwa
kesamaan para individu seperti latar belakang nilai-nilai, pendidikan, umur, dan pola-pola sosial akan lebih mengurangi kemungkinan hubungan antar pribadi, antara wakil-wakil unit, dan pada giliran akan mengurangi jumlah kerja sama antara masing-masing unit. Yang terakhir, ketidakpuasan peran. Yang dekat dengan ketidaksesuaian status adalah ketidakpuasan peran. Ketidakpuasan peran dapat berasal dari sejumlah sumber. Salah satu di antaranya adalah ketidakpuasan status. Jika seorang merasa bahwa ia berhak mendapatkan promosi untuk mencerminkan rekor keberhasilannya, maka ia menderita ketidakpuasan peran maupun ketidaksesuaian status yang dipersepsikan. Lalu saran dari konflik tersebut, penyebab terjadinya suatu konflik bisa berbagai macam hal. Meski demikian, tingkat penyebab terjadinya konflik di perusahaan H dan M yang dikategorikan tinggi. Hal ini bisa berdampak buruk jika tidak dikendalikan sebaik mungkin. Namun jika konflik ini bisa dikendalikan sebaik mungkin, maka bisa sangat menguntungkan bagi perusahaan.